Marcelino curi start latihan fisik di Bali. Kerugian Saint Patinama jika gabung klub Thailand. Luis Milla dan Lionel Messi KW hebohkan Jakarta. Dua punggawa Garuda lolos jeratan degradasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua punggawa Garuda lolos jeratan degradasi. Kabar baik menghampiri dua pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong dan Eleanor Reinders yang dipastikan selamat dari degradasi Liga Belanda atau Eredivisie. Sebagaimana diketahui, Calvin Verdong bersama NEC Nijmegen membuat kejutan dengan mempermalukan Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Tampil penuh sebagai kapten, bek kiri 27 tahun tersebut memperlihatkan performa solid untuk membawa NEC Nijmegen mencetak kemenangan telak 3-0 atas raksasa Belanda itu. Sementara itu, Eleanor Reinders juga bermain ketika PSV Zwolle melawan Go Ahead Eagles. Ia juga dipercaya sebagai starter. Eleanor berhasil menahan imbang klub yang dibela Dean James tersebut. Berkat hasil tersebut, maka Calvin Verdong dan Eleanor Reinders dipastikan lolos dari jurang degradasi. PSV Zwolle kini berada di posisi ke-14 dan terpaut 10 poin dari zona aman. Sedangkan NEC Nijmegen berada di posisi ke-13 klasmen sementara Eredivisie. NEC Nijmegen berjarak 12 poin dari zona degradasi, sehingga sisa dua laga itu membuat mereka aman dari kejaran. Meski begitu, satu pemain timnas Indonesia belum aman dari zona degradasi. Pemain tersebut adalah Tom Hai yang berkarir di Almere City. Saat ini, Almere City berada di dasar klasmen Eredivisie Belanda dengan perolehan 20 poin. Dari sisa dua pertandingan yang ada, maka Almere City bisa bertahan dengan upaya melalui jalur playoff. Luis Milla dan Lionel Messi KW hebohkan Jakarta. Senayan Park, Jakarta mendadak heboh berkat kedatangan mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla dan Lionel Messi. Tentu bukan Lionel Messi yang asli, tiruan bintang sepak bola dunia itu hadir langsung dalam acara La Liga Dream Day bersama salah satu mitranya, Bitget di Spark. Sekedar informasi, La Liga Dream Day merupakan terobosan dari operator sepak bola Liga Spanyol, La Liga, untuk lebih dekat dengan para penggemar khususnya di Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan dalam acara itu seperti mini karnival sampai dengan game zone dan mencobanya melalui berbagai game menarik di booth-booth yang tersedia. Selain itu, tersedia juga booth yang menjual jersey-jersey menarik serta makanan dan minuman dari para pelaku UMKM. Salah satu aksi yang mendapat perhatian adalah adu skill antara Messi KW dan Luis Milla dalam melakukan juggling bola, kemudian memasukkan bola ke dalam ring. Luis Milla mengaku senang dapat kembali ke Indonesia setelah sekian lama. Bukan cuma pernah menukangi skuad Garuda, juru taktik asal Spanyol tersebut pernah menjadi pelatih Persib Bandung yang baru-baru ini menjadi juara Liga 1 2024-2025. Luis Milla mengaku terkesan dengan antusiasme fans La Liga di Indonesia. Lebih dari itu, ia juga menegaskan tidak lupa memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia ialah salah satu negara penggila bola yang wajib terus mendapatkan dukungan. Terkait peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia, Luis Milla mendoakan yang terbaik. Mantan pelatih Spanyol U21 itu menilai skuad Garuda memiliki langkah positif untuk mencetak sejarah di kancah dunia. Kerugian Saint Patinama jika gabung klub Thailand. 1. Tingkat kompetisi. Liga Thailand memiliki tingkat kompetisi yang berbeda dibandingkan dengan liga di Eropa. Hal itu berpotensi menghambat perkembangan karir Saint Patinama jika memiliki tujuan untuk terus bermain di level sepak bola tertinggi. Meskipun demikian, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemain yang sepanjang hayatnya berkarir di Eropa. Hal yang sama juga pernah dialami Jordi Amat saat gabung Johor Darul Takzim di Malaysia. 2. Minim exposure dan visibilitas.
Berkarir di Thailand membuat Sen Patinama harus menyadari hilangnya exposure yang bisa didapatkannya ketika bermain bersama Buriram United. Selain itu juga berpotensi mengurangi visibilitas Sen Patinama di mata para pemandu bakat Eropa. Jika ambisinya adalah kembali bermain di benua biru, langkah menuju Thailand bisa dibilang kurang strategis. 3. Kendala budaya dan bahasa. Bahasa lokal dan budaya setempat tentu akan sangat berbeda dengan di Eropa. Bedanya dengan Indonesia, Sen Patinama hanya menjumpainya saat agenda internasional saja. Sedangkan ketika di Thailand, sehari-hari dia bakal berjumpa dengan kultur yang amat berbeda dengan pengalamannya sepanjang hayat di benua biru. Itulah kerugian yang mungkin dialami Sen Patinama jika benar-benar bergabung klub Thailand Buriram United. Meski begitu, tentu tak semua hal tentang kepindahan ke Asia, terutama Liga Thailand, bernilai negatif. Satu hal yang pasti, Liga Thailand memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang Liga 1 Indonesia. Marcelino curi start latihan fisik di Bali. Seakan tidak kenal lelah, Marcelino mengisi waktu liburan di Bali dengan cara yang tak biasa. Sembari menunggu jadwal pemusatan latihan bersama skuad Garuda, pemain Oxford United itu seakan memulai latihan mandiri guna menjaga fisik. Hal itu terbukti ketika Marcelino Ferdinand mengisi waktu liburnya di Bali bersama Asnawi Mangku Alam dan pemain Thailand Jetino. Dikutip dari unggahan akun Instagram, Jetino yang juga di-report Marcelino, pemain 20 tahun itu terlihat berlari diikuti Asnawi di belakangnya. Adapun Jetino mengikutinya dan sambil mengabadikan momen olahraga itu. Tampak ketiganya berlari di jalan aspal yang diapit sawah di sebelah kanan dan kiri. Suasana Bali yang tenang dan indah dinikmati para pemain sepak bola profesional ini sambil berlibur. Meski terkesan hanya mengisi waktu libur, namun yang dilakukan Marcelino layak menjadi contoh bagi pemain lokal tanah air. Sebab lari merupakan bagian dari latihan fisik untuk menjaga kebugaran tubuh. Marcelino sendiri menjadi salah satu pemain lokal yang diakui Patrick Kluivert. Bukan hanya bakatnya, Patrick Kluivert menilai kerja keras mantan pemain Persebaya itu layak menjadi teladan. Adapun Marcelino kemungkinan besar masuk daftar panggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bersiap di Bali untuk melawan Cina dan Jepang. Rencananya, timnas Indonesia memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei. Hanya saja, Marcelino tak bisa tampil melawan Cina karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Yang menjadi pertanyaan, akankah Asnawi kembali masuk skuad Garuda mengingat Kevin Dix tengah mengalami cedera? Mari kita tunggu saja kejutannya.